yang namanya memegang kitab tidak. Tetapi istilah Injil itu adalah buatan para rasul, merujuk kepada kesaksian surat-surat ya yang menceritakan tentang ajaran Yesus. Makanya jadi semacam apa ya? Jadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa jadi Injil itu dikatakan kitab, bahkan diturunkan? Sementara kata Injil itu sendiri dibuat oleh para rasul. Galatia 1 ayat 8. Itu loh Pak. Coba Bapak baca Markus 1:14. Tidak ada satupun kata Injil dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada. Iya, yang ada itu Evangelion. Gak ada Injil. Iya, makanya pada saat itu kan dibuat kan pada saat para murid itu mengajarkan kepada di luar bangsa Israel surat-surat dari Paulus. Makanya itu akar katanya dari kata-kata Yunani. Iya, Evangelion. Iya. Kami nggak mengimani Nabi Isa itu dari bangsa Romawi, Yunani. Terus kenapa ada kata Injil di kita Bapak? Yang justru jadi pertanyaan justru pada kitab Bapak gitu loh. Hah? Kok kami? Iya. Kenapa di kami? Di kalian original teksnya ada nggak? Di kalian original teks kata Injil itu ada nggak? Bagaimana? Di kalian original teks kitab Injil itu ada nggak? Kata Injil itu ada nggak? Ya, Injil itu kan terjemahan dari Evangelion. Nah, dari mana dasarnya Injilion? Dari mana dasarnya bukan Injilion ya, Evangelion? Dari mana dasarnya Evangelion itu menjadi Injil tuh? Dari mana tuh rujukannya? Aku pengen tahu. Ya, karena Evangelion itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu kita Evangelion itu artinya apa? Kabar baik. Nah, kabar baik di dalam bahasa Arab itu bukan Injil, tapi apa? Basyar. Mubasyiro birasuli min ba'di ismuhu Muhammad. As-Saff ayat ke-6. Mubasyir. Mubasyiro. Mubasyir. Itu kabar baik. Itu bahasa Arab tuh. Kenapa jadi Injil? Basirah. Betul, Bang. Referensi kamu apa? Di dalam bahasa Arab kabar baik itu basar, basirah, mubasir, itu kabar baik semua itu. Bukan Injil. Dari mana tuh rujukannya Evangelion yang adalah kabar baik sampai ke Arab jadi Injil? Itu nggak tahu, nggak habis pikir aku tuh. Sementara Injil di dalam ilmu sorof itu tertarik lah maknanya anak jelu. Itu bukan buku. Sebentar. Itu kan terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Iya, kabar baik, ya kan? Evangelion itu kan. Kalau Bapak bilang bahasa Yunani itu terjemahan, terus apa original teksnya? Begini, sebentar. Ya, jadi Evangelion itu yang justru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makanya dasarnya apa? Dasarnya apa? Evangelion itu kan good tidings, kabar baik. Sementara kabar baik itu di dalam bahasa Arab itu basar, basirah, mubasir, itu kabar baik semua, bukan Injil. Injil itu penerang. Sebentar, kenapa jadi ke dalam bahasa Arab? Yes. Loh, Injil dari mana? Injil itu bahasa mana? Injil itu terjemahan dari Evangelion. Iya, nggak ada Injilion, nggak ada Injilion. Kabar baik itu, kata kabar baik itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Evangelion, nggak ada Injilion. Injilion itu dari mana? Injilion itu dari mana itu? Ya, jadi kata kabar baik itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kenapa Anda bertanya? Maksudnya begini loh ya. Kekristenan di Arab itu baru memegang kitab berbahasa Arab pada tahun 867 Masehi, abad ke-9.
Pure di sini Islam mutlak datang di abad ke-7 dan lebih dahulu menggunakan kata Injil di mana surah Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi dan seterusnya. Di sana ada kata Taurat wal Injil. Nah, Al-Quran lebih dulu menarasikan mengenai kata Taurat dan Injil. Di dalam Hebrunya Torah, di dalam Yunani itu Evangelion. Kapan Quran di kanon? Quran tidak mengalami kanonisasi seperti kitab kalian. Kalian aja yang di kanon-kanon, kitab kami nggak di kanon. Jadi terus yang dikumpul-kumpul musab-musab itu apa? Bedakan definisi kanonisasi dan kodifikasi. Iya, jadi Coba jadi definisi kanon, kerancuan, definisi jadi kanon sebuah apa? kerancuan gini loh. Jadi sebuah Definisi kerancuan. enggak. Sekarang kan Anda bilang Al-Quran itu di kanon. Definisi kanon itu apa? Coba jelaskan sama saya definisi kanonisasi itu apa? Ya, secara ringkasnya disusun ulang. Kanonisasi artinya disusun ulang gitu. Hmm, Hmm. ya. Al-Quran itu tidak mengalami kanonisasi yang berarti. pertanyaan itu begini loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam firman-Nya itu menggunakan istilah yang diciptakan oleh para rasul. Sejak kapan para rasul menciptakan istilah Injil? Sejak kapan? Galatia 1 ayat 8. Oke, Galatia 1 ayat 8. Di mana di situ ada kata Injil? Ya itu tadi Evangelium. Enggak, kita buka aja Galatia 1. Sebelum itu ketemu boleh saya nanya? Enggak apa-apa. Aku Oke. Tadi saya ikutin. sabar, jangan dikeroyok, jangan dikeroyok. Bukan, mumpung dia nyari, dia kan masih mute. Boleh nggak? Bukan, sabar dulu, satu-satu lah. Kalian kok keroyokan gitu? Oke ya. Tadi dikatakan Ya, silakan di tunjuk dalam kalau ada di atas di itu. dalam Galatia 1 butir ke-8 ada Injil katanya. Gitu. Pengajaran para rasul. Dengarkan baik-baik wahai umat korban terjemahan kitab Salemba ya. Luis, ini yang Anda minta Galatia 1 butir ke-8. Di dalam terjemahan LAI-nya memang ada kata Injil. Namun di dalam Yunani-nya ini kata kerja, sementara Injil itu kata benda. Evangelizitai dan evangelisameta itu adalah kata kerja. Pemberitaan, bukan Injil. Injil nggak ada di Galatia 1 butir ke-8. Itu hanya ada di terjemahan LAI. Diam dulu, sabar. Aku kan menjelaskan nih. Dikatakan di Galatia 1:8, ala kaihan hemeis agelos en orano evangelizetai. Evangelizetai ini adalah kata kerja, bukan kata benda. Sementara Injil itu kata benda. Apa buktinya bahwa penerjemahan kata Injil di Galatia 1 butir ke-8 ini adalah salah terjemahan? Aku tinggal adu aja. Di dalam terjemahan kau yang lainnya, ya, di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation edisi yang ketiga, namun sekiranya kami atau malaikat dari sorga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Jadi evangelizetai ini adalah pemberitaan, memberitakan. Itu kata kerja, bre. Gak ada Injil di Galatia 1 butir ke-8. Paham? Sudah. Iya, silakan. Mana kata Injil di Galatia 1 butir 8 di original teksnya? Ya. Iya, jadi Kristen itu tidak pernah mengatakan kalau Injil itu sebuah kitab. Yang mengonotasikan Injil Enggak, itu sebuah aku kitab adalah kalian. enggak, jangan kabur kau. Aku pengen di Galatia 1 butir 8 mana kata Injil di original teksnya? Iya, memang pemberitaan. Injil pemberitaan. Original teksnya mana kata Injil?
Mana original teks kata Injil? Alla kaihean hemis angelos ex orano evangelisetai humin parho evangelisameta humin anatema esto mana Injil. Injil mana Injil? Di original teksnya mana Injil? Ya itu tadi kan sudah kamu kasih tahu tadi. Mana Injil? Mana Injil? Baca pun di terjemahan itu mana Injil di situ? Aku bukan anak kecil paman yang bisa kebodoh-bodohi, serius. Kalian baca kitab full subtitle sama nih kan? Boleh saya ngomong? Belum. Aku mau minta mana kata Injil di sini? Atau Kenzo mau bantu? Kamu. Kenzo, Ya. kau buktikan di mana kata Injil di Galatia 1:8. Kamu membaca bahasa Yunani tapi seperti membaca bahasa Indonesia. Mana kata Injil? Gimana sih? Mana evangelion? Mana evangelion di sini? Mana evangelion? Mana? Di situ tidak ada evangelion. Itu kan maksudnya kan Kalau nggak ada evangelion, berarti nggak ada Injil di Kata Galatia siapa tidak ada? 1:8. Jangan kamu memaksakan. Makanya izinkan saya bicara. Injil diterjemahkan Izinkan oleh saya LAI. bicara. Oke, kau Kamu bilang dengarkan kamu tidak baik-baik. anak-anak. Injil diterjemahkan oleh LAI dari kata evangelion. Sekarang buktikan di mana di Yunaninya Galatia 1:8 ada evangelion. Silakan. Emang evangelion berbahasa apa? Yunani. Yunani apa Ibrani? Yunani lah. Ini nih. Enggak, saya tanya jawab aja dulu. Yunani. Oke. Bisa saya ngomong ya? Tadi saya ikuti narasi kamu. Injil itu dalam bahasa Arabnya tadi penerang ya? Coba, kalau saya salah di Aku nggak akan menjawab pertanyaan baru Nggak, sebelum kenapa bisa kamu dibuktikan kau diam dulu Kenzo, aku bukan takut Kenzo. Takut. Cuman Nanti kau- saya ke situ. Enggak. Kita harus dari awal dulu. Nah, ini nih logical fallacy nih. Kalian berdua aku sendiri. Luis udah nanya satu pertanyaan dan aku jawab secara tuntas menggunakan terminologi dan etimologi. Paham kok ya? Kitab aku tarik ke akar kata, Injil aku tarik ke akar kata. Aku cuma minta satu, buktikan ada evangelion di dalam Galatia 1:8. Mana evangelion di sini? Aku cuma minta satu kata loh. Buktikan ada evangelion di Galatia 1:8. Silakan. Evangelion itu non ya, non nominatif, maskulin, singular. Dia kata benda, bukan verb, bukan kata kerja. Sementara evangelisameta sama evangelisameta dan evangelizetai itu adalah kata kerja. Ayo. Iya, nggak ada kata Injilnya, cuman aku pengen tahu di mana evangelion di Galatia 1:8. Silakan. Aku minta satu kata loh. Kalau nggak ada, rujukan penerjemahan kata Injil di dalam terjemahan LAI itu gabrul. Nggak ada dasar. "20 kali ke gereja cuma disodorkan terjemahannya." Kalian berdua ya, Luis sama Kenzo ya? Menyedihkan, serius. 20 kali ke gereja nyanyi cuma jadi bohlam gereja. Ya rujukannya tadi kan sudah jelas tuh, pemberitaan kabar baik. Itu yang dimaksud. Gak ada pemberitaan kabar baik, Pak. Di sini gak ada evangelion. Jadi kalau kamu meminta yang namanya kata benda, itu tidak ada. Bahkan gak ada Injil di Galatia 1:8. Clear kalau gitu. Karena Injil itu kata benda, bukan kata kerja. Paham? Ya ini kan kata kerja, gimana sih kamu ini? Injil itu kata benda atau kata kerja? Evangelion itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja, pembedaan.
Injil kata kerja. Oh, bapak kau kepala sekolah. Di mana kau belajar? Kalau kepala sekolah. Kau di mana belajar Injil itu kata kerja? Ya justru yang menjadikan konsep Injil itu adalah kata benda kalian. Makanya kamu menarasikan itu musab-musab kitab. Injil kata kerja. Injil kata kerja. Kau bisa membedakan nggak apa itu Injil dan menginjili? Kau bisa bedakan nggak? Memang berita kata benda, berita kata benda. Hah? Berita kata benda atau kata kerja? Memberitakan itu kata kerja. Makanya Jadi sekarang apa lagi begini, Bre. selesai? Evangelion atau Injil itu kata benda, bukan kata kerja. Di sini nggak ada evangelion yang berupa kata benda. Makanya nggak ada kata Injil di dalam terjemahannya, seharusnya cuman diada-adakan oleh penerjemah kitab kalian. Apa buktinya? Aku tabrak doang ke ILT 3 hilang kata Injilnya. Ada nggak terbaca kata Injilnya? Injil kata kerja kata dia. Aduh, memang nggak salah aku bilang-bilang oknum Kristen ini limbah Yunani gitu. Tidak pernah di dalam pemahaman Kristen tidak pernah yang ada yang namanya kitab Injil. Itu tidak pernah memegang kitab Injil. Tapi pemberitaan mengenai ajaran Yesus, mengenai kedatangan Yesus, maka itu adalah bentuk kata kerja, bukan bentuk kata benda seperti kalian. Yang jadi pertanyaan, kenapa justru istilah yang dibuat oleh para rasul itu dijadikan firman oleh Tuhan kalian itu loh. Kenapa dia mengambil istilah dari yang diciptakan oleh para rasul? Sejak kapan para rasul kalian itu menciptakan istilah Injil? Kok jual-jual Galatia 1:8? Dah aku buktikan di Galatia 1:8 gak ada kata evangelion di sana, gak ada Injil di sana. Terus kau mau gunakan apa lagi? Kau mau jual dalil apa lagi, woi? Saya mau ngomong hanya ngikutin narasi kamu dulu saya. Ya, saya ikuti dulu narasi kamu. Tadi kamu bilang Injil dalam bahasa Arab itu penerang ya? Jawab dulu, jawab. Itu omongan kamu loh. Apa kamu bilang tadi arti Injil? Iya. Di dalam bahasa Arab, Injil itu kalau ditarik di dalam ilmu sorofnya, najala, anajlu, itu penerang. Oke, penerang ya. Kalau kitab penjelas itu apa? Penerang sama penjelas apa bedanya sih? Kenapa tidak beda? Penerang kalau di tahrif menerangkan bisa. Penjelas kalau di tahrif penjelasan bisa, apa bedanya? Penerang itu bisa cahaya menjelaskan tidak? Penerang itu bisa cahaya tidak? Nah, di sini kau kekurangan Jangan di sini. Jawab dulu. Penerang itu bisa cahaya tidak? Kau pernah diterangkan oleh guruku nggak rumus MTK? Emangnya guruku senterin kepala? Itu diterangkan. Makanya dikatakan penerang. Makanya. Jadi di mana lebih tinggi penerang dan penjelas? Kau pernah sekolah nggak sih? Iya, saya tanya. Saya pernah sekolah. Enggak. Kau pernah sekolah kan? Pernah nggak guru kau tuh ngomong, anak-anak dengarkan dulu ya, ibu mau menerangkan. Emangnya kepala kau disenter pakai bohlam? Itu menerangkan. Beda dengan penerang. Dasar tengok lah. Penerang dan menerangkan itu beda. Otak siapa yang korslet? Apa yang dimaksud penerang? Coba jawab dulu. Apa yang dimaksud penerang? Coba kau jelaskan kepada aku. Enggak. Itu dulu jawab. Kenzo. Ini kan hanya masalah tasrif nih. Ini kan hanya masalah definisi. Coba kau jelaskan kepada aku apa bedanya menerangkan, diterangkan, keterangan. Coba kau jelaskan sama aku dulu 3 kata nih aja. Menerangkan, diterangkan, keterangan. Aku pengen tahu. Coba kau jelaskan sama aku dulu 3 kata nih. Kau diam dulu, wes. Itu. Biar saya jawab. Menerangkan itu, ya.
orang memberi atau memperjelas sesuatu makna atau menceritakan sesuatu alur, diterangkan alur itu yang dia perjelas, keterangan itulah alur itu. Udah, sekarang penerang apa artinya? Penerang apa artinya? Oke. Definisi kata P sebelum masuk ke kata kerja itu maksudnya apa? Contoh nih, pemberi. Coba. Itu tidak semua. Karena ada kata khusus. Pemberian, memberikan. Itu tuh kata akar katanya apa? Jangan selalu kemasuk akar kata. Loh, di situ Kenapa konselernya kamu harus kalian. selalu akar kata? Loh, di situ konselernya kalian. Saya Karena tanya kenapa? kamu, Di yang dalam perlu ilmu diingat. beda Kenzo. Kau pahami sekali lagi, beda Kenzo. Bahasa Semitik, 3 bahasa Sem dengan bahasa non Semitik itu pembedanya ada di akar kata Kenzo. Makanya yang kami pahami, contoh masjid itu bukan bangunan. Kalau ditarik ke akar katanya sajadah, tempat sujud, itu pun masjid disebutnya. Beda Kenzo, kalian limbah Yunani. Beda Kenzo, beda. Makanya kosakata bahasa Arab itu sangat kaya. Karena kenapa? Ditarik saja ke akar katanya, satu kata itu bisa menciptakan 20 makna kata yang berbeda. Kenzo. Hotel limbah Yunani. Ayo dong gitu, open minded dong. Begini. Pemberi Dulu kan seorang kau suruh pemberi. saya open, kau ngomong. Begini, kalau kau bilang itu kaya, ya kan? Kamu pilih dong kosakata yang tidak perlu harus diperdebatkan. Berarti tinggal pilih kan? Jadi sekarang saya tanya kamu secara bahasa Indonesia dan yang kita pakai. Kalau penerang itu biasanya apa? Contohnya begini loh. Kosakata Kenzo. A, B, C, D, E, F, G. Kenzo. Ini artinya satu. Tapi untuk kan kondisi tengoklah. yang tepat harus ini. Kan bisa dipilih kan? Kenzo, di dalam ilmu bahasa Indonesia penerang itu sinonimnya pelita, ya. Nah, Kamu diam, tadi diam. bahasa Kau Indonesia diam. enggak? Kok diam? Alamak. Gini ya teman-teman ya, jujur aja ya, aku jadikan diskusi untuk siang hari ini cuacanya mendung adem itu sebagai ujian untuk aku biar lebih sabar. Nanti pas bulan puasa itu bisa lebih sabar lagi kan ngadapi makhluk pemakan ketombe kayak gini. Kenzo mantan karyawan Philip. Aku nggak mau kalian seret-seret ke tema kalian, tidak. Aku hanya ingin dibuktikan mana Evangelion di Galatia 1:8. Luis, Kenzo, nggak usah kemana-mana. Buktikan bahwa ada kata Injil atau Evangelion di Galatia 1:8. Silakan. Buktikan dulu ucapan kamu. Pelita itu menghasilkan apa? Emangnya guru itu dikatakan sebagai sumber pelita? Nah, tengok nih logical fallacy nih. Di dalam lagu daerah ada lagu yang menceritakan tentang guru yang disebut sebagai pelita terhadap bangsa. Emangnya guru Ya itu karena dia kepalanya cahaya. percaya? Guru itu cahaya. Nah, sama. Ah iya, katanya juga lagi. Guru itu cahaya sama, Bre. Guru itu juga pelita kan. Guru itu penerang Iya, dia kan. cahaya loh. Dia Guru itu memberikan penerang kan. Penerangan. Sekarang kalau dikatakan guru itu penerang, apakah kepalanya ada bola lampu? Emangnya kepala guru itu bola lampu? Kan lari kamu kan ke situ kan. Bola lampu. Emang cuma bola lampu yang ngasih cahaya? Loh, kalau dikatakan guru itu sebagai penerang, apa bedanya sama anak jelu? Aduh capek saya ngomong. Kita ke bahasa Indonesia dulu. Makanya saya bilang, kalau kamu mengaku sesuatu itu kata, dengar ya. Kalau kamu mengakui sesuatu kata itu mempunyai makna yang banyak atau makna yang kaya,
Kamu tinggal pilih mana kata yang cocok untuk mana kalimat tertentu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Itu maksud saya. Dari sekian banyak kata yang bisa digunakan, kenapa Yesus menggunakan kata si anu di dalam Matius 26:18? Coba kau tanya Yesus dulu. Dalam Matius 26:18, pergilah ke kota kepada si anu. Kenapa Yesus menggunakan kata si anu? Coba Dari dulu sekian kita- banyak kata yang bisa. Oke, kan kita membahas soal Kan kami tidak, kan saya dari tidak sekian bilang dari tadi. Oke, Kalau di enggak, kami itu enggak. hanya makna. Sekarang kan Nggak ada kita- saya ucapkan apa. Kamu yang ucap dari tadi. sekian Makanya banyak saya kembalikan dari ke sekian ucapan banyak dulu. kata yang dari sekian banyak kata yang bisa digunakan secara tepat, kenapa Yesus ngomong si anu di dalam Matius 26:18? Silakan. Apa pernah saya mengucapkan kami itu kayak kosakata? Tidak kan? Kamu yang selalu mengucapkan kayak kosakata. Jadi tunjukkanlah kalau yang kaya itu sebenarnya. Itu loh. Loh, Yesus kemiskinan kosakata. Kok gue lari ke Yesus? Paham, makanya gue bilang pahami makna. Kamu bilang kamu tidak anak-anak. Kamu nanya saya pernah sekolah atau tidak? Enggak. Yesus kemiskinan kosakata enggak? Hah? Yesus kemiskinan kosakata. Benar. Justru karena Yesus itu mengetahui umatnya pintar, dia tidak perlu harus memilih-milih kata. Loh, Pahami? terus si Tidak anu perlu, dengar dulu saya bicara. terus si anu itu siapa? Si anu di dalam Matius 26:18. Kita jangan lari ke situ, konteksnya masalah kayak Loh. kosakata. Sedikit dulu Ya ya kan? Kenjo ya. Ya, saya mau turun nih. Jadi itu saya bertanya itu, kenapa sih Allah itu memakai istilah yang dibuat oleh para rasul? Ya, Para rasul kau nggak pernah ngomong oleh Injil. para rasul Yesus. Para rasul kau nggak pernah ngomong Injil. Ya. Jadi kalau saya ikutin, Enggak, Luis. bentar saudaraku. Kalau saya Bagaimanapun ikutin kesimpulan kata kau dia Luis, ini, kau bentar. Dia Beneran. mau turun Kenzo, teman kau mau turun Kenzo, kasih dulu. Nanti kau baku hantam sama aku suka kau. Gini Pak Luis ya, kalau kau katakan Al-Quran mencomot istilah yang dibangun oleh para apostolos sekalian tentang kata Injil, poin pertama di dalam Galatia 1 butir ke-8. Kamu langsung kepanasan belum? Bukan, kan Bapak mau turun nih. Sebelum Bapak meninggalkan tai, saya nggak suka Kristen itu mau turun ninggalin berak, saya nggak suka. Mending langsung turun aja gitu, nggak usah kasih kesimpulan. Kalau kata Anda, apostolos Anda itu menggunakan istilah-istilah Injil katanya, buktinya Anda menjual Galatia 1 butir 8 tadi. Nggak ada evangelion di sini, Bapakku. Nggak ada. Dan yang kalian temukan kata Injil itu cuman ada di Kodeks Salemba, buatan LAI, di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Oleh siapa penerjemahnya? Anwar Chen dan rekan-rekannya. Giliran ku tabrain Galatia 1 butir 8 pakai ILT 3 bukan TBLAI. Hilang Injilnya, guys. Hilang Injilnya. Hilang kata Injilnya. Karena kenapa? Memang gak ada evangelion di original teksnya. Ayo dong, kalian alamak. Udah korban terjemahan LAI. dengar dulu. Kamu bilang tadi Injil itu adalah kitab penerang, oke? Dan Quran itu kitab penjelas. Iya enggak? Kalau saya salah coba. Mana yang benar? Coba. Tolong dijawab. Al-Quran itu tujuannya banyak, Bre. Bukan. Ada ayatnya mengatakan kalau dia penjelas segala sesuatu. Kamu akui Kenzo. atau tidak? Iya. Oke, berarti sepakat ya. Tadi sesuai dengan ucapanmu, penerang Kenzo. dan penjelas itu setara. Kenzo, Dengar dulu, itu dulu jawab. Itu setara ya, sama ya? enggak, Kenzo. Kok enggak? Kenzo, bentar, Kenapa kamu Kenzo. takut kalau saya yang nanya? Enggak, Saya kembali bertanya. Kenzo. Penerang dan penjelas itu kamu Enggak, bilang tadi sama. Dengarkan dulu aku, Kenzo. Dengarkan dulu. Menurut kau Yesus itu membaca kitab enggak? Jangan ke situ dulu, nanti saya jawab itu. Kenapa takut ucapanmu bahas dulu. Yesus? Semua ucapanmu nanti saya ikuti. Ini juga ucapanmu. Enggak. Kau dari tadi Kenapa enggak kamu mengikuti takut? ucapanku. Enggak, aku enggak Kenapa takut. tidak Buktinya- ucapanmu? Coba kau open cam. Aku open cam nih. Dari mana aku takut?
Ayo, kalau ayo, orang ayo. tidak harus kelihatan Bisa baru open takut. cam, aduh. Tapi kamu pintar. Menyembunyikan sesuatu atau mengelak dari sesuatu itu ada definisi takut. Siapa yang mengelak? Oke, kamu tidak mengelak. Gini ya, Ucapanmu. Kenzo. Tunggu. Sekarang kok aku minta kau open cam boleh? Sekarang biar kita enggak Tidak perlu open takut. cam. Enggak. Aku butuh kau open cam. Sekarang siapa takut siapa tidak tuh terbukti. Ayo, berani open cam enggak? Siapa yang takut, siapa yang tidak takut sekarang ini, ayo. Biar kita bisa kelihatan ilmunya pada saat memaparkan data, beneran bisa baca atau cuman jualan obat doang di atas ini. Ayo. Aku nggak mau diskusi sama orang bodoh, menurunkan standar keilmuanku. Capek-capek belajar gitu kan. Saya bodoh, saya mau menanya. Enggak. Ya kan? Aku nggak Menanya mau ucapanmu, waktu. saya. Cepat open cam. Minta aja. Kenapa takut open cam? Hah? Kenapa Saya- takut open cam? Oh, itu privasi saya. Paham privasi? Apa privasi? Muka privasi? Hah? Itu Buka privasi. Iya dong, itu jati diri Ya saya. udah, Pada kalau kondisi privasi- tertentu itu bisa. Aduh, tapi orang sekolahan. Kalau wajah itu privasi, jangan muncul di forum perdiskusian. Kalau takut diketahui. Apa semua forum perdiskusian itu harus menunjukkan muka? Kalau sudah itu generalistis, baru kamu bisa ngomong kayak begitu. Yang kau bahas ini agama atau politik? Coba. Aku tidak bahas politik. Saya Kau bahas agama. narasi kamu. Agama. Ya, yang kau Narasi bahas ini kamu kan yang saya agama. bahas. Gini. Yang kau bahas sekarang ini sama saya adalah keagamaan yang sifatnya itu sensitif. Kalau Anda salah menyebutkan dalil, apa pertanggungjawaban Anda? Apa jaminan Anda? Emang saya ada ngucap dalil? Tidak kan? Enggak, kan gini bre. Di dalam kaidah perdiskusian ya kan supaya meminimalisir suatu penghujatan maka dibutuhkan jaminan dari pihak narasumber. Kau aja takut identitas kau diketahui. Maksudnya kau ngaku-ngaku membawa ajaran kebenaran tapi yang dipakai bukan akun beneran gitu. Apa Kan saya lucu. membawa ajaran kebenaran saya bilang? Oh, jadi yang kau gunakan itu atau yang kau bawa di sini itu ajaran kesalahan. Saya hanya membahas bahasa yang kita pakai sekarang sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Itu loh. Coba kau baca Galatia 1:8 di atas ini dulu. Ada kata Injilnya enggak? Ya. Itu aja yang terus kamu bahas. Sekarang saya bukan ke situ larinya dari tadi. Saya ngikutin bahasa kamu loh. Aku ngikutin bahasa kalian berdua juga dari tadi, yang satunya udah turun gitu. Emang ada saya bahas Injil rupanya. Terus yang kau bahas dari Saya tadi itu bahaskan apa? bahasamu. Terus yang kau bahas dari tadi itu apa? Bahasa kamu itu penempatan bahasanya, maknanya. Oh, kau S2 bahasa Indonesia. Aduh, bukan. Kok kenapa harus ke situ nanya? Lo kau mengkritisi kau Halo? Halo?